Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu kembali. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah membahas fase antropologi. Tolong yang belum jelas bisa tanya Bu Reni ya. Sekarang kita akan memasuki mengenai pengertian antropologi ya. Sebenarnya sudah dijelaskan Bu Reni di awal pertemuan ya. Pada waktu kita melakukan Google Meet ya. Saya menjelaskan sedikit saja, mengulang kembali, tapi saya tambah dari beberapa ahli ya. Antropologi dilihat dari asal katanya atau etimologisnya berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos itu ada dan logos artinya ilmu, berarti ilmu tentang manusia. Loh, kok ilmu tentang manusia antropologi memangnya nggak ada ilmu yang lain banyak. Ilmu yang lain mempelajari manusia itu ada biologi, psikologi, sejarah dan sebagainya. Nah, tetapi nanti kita akan melihat antropologi itu melihat manusia itu mempelajari manusia dari segi apa ini nanti di selanjutnya ya. Sekarang kita lihat dulu definisi dari beberapa ahli mengenai antropologi. Yang pertama, Haviland. Haviland mengatakan bahwa antropologi itu menyusun generalisasi atau kesimpulan umum tentang manusia dan perilakunya. Yang kedua, menurut Clifford Geertz, dia mengatakan bahwa antropologi itu hanya mempelajari simbol-simbol yang terdapat di dalam kebudayaan manusia. Jadi Geertz ini lebih menekankan pada kebudayaan atau hasil pola perilaku manusia. Kemudian ada Kuhlman dan Watson. Dia mengatakan bahwa kajian antropologi itu adalah manusia dan masyarakat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, berarti termasuk fosil-fosil itu dipelajari ya, yang sedang berkembang maupun yang sudah punah. Nah, dari sini, dari definisi beberapa ahli kita semakin mudeng ya. Kemudian menurut Bapak Antropologi Indonesia, kenapa disebut Bapak? Karena dia yang paling banyak meneliti mengenai manusia dan kebudayaannya ya. Menurut Kuncoro Ningrat, antropologi itu mempelajari beberapa macam. Yang pertama, terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Makanya termasuk di sini ada teori Darwin ya, bahwa manusia merupakan perkembangan dari kera, itu kan hanya teori ya. Jangan dikaitkan dengan ilmu agama, jelas beda ya. Ini hanya teori ya. Teori itu belum tentu benar ya, tapi sudah berdasarkan penelitian. Yang kedua, bukan sosiologi, maaf ya, karena Bu Reni mengajar sosiologi ya. Antropologi mempelajari sejarah terjadinya aneka warna manusia, dilihat dari fisiknya. Kenapa yang tinggal di daerah dingin kok hidungnya tinggi, lubang hidungnya kecil, sementara kita yang di daerah panas kok hidungnya tidak tinggi dan lubang hidungnya cenderung besar. Nah, itu semuanya bisa dipelajari ya. Itu dipelajari di dalam antropologi fisik. Kemudian masalah penyebaran dan terjadinya aneka warna bahasa. Bahasa Indonesia dan Malaysia hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kemudian masalah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu mempelajari dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia. Kenapa ada kebudayaan yang hampir sama? Misalnya di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke itu ada kebiasaan yaitu apa? Makan sirih. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, itu nanti bisa kita pelajari di dalam antropologi ya. Nah, dari yang disampaikan oleh para ilmuwan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa antropologi itu mempelajari manusia dari segi keragaman fisik maupun kebudayaannya. Antropologi mempelajari seluk-beluk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Itu ya kesimpulannya mengenai antropologi. Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman kita mengenai antropologi ya, sekarang kita lihat ya secara terperinci. Apa objek kajian? Apa toh yang dipelajari oleh antropologi? Ya jelas manusia dan segala kebudayaan, pola perilakunya. Kemudian fungsinya.
fungsi antropologi itu untuk apa toh? Ngapain sih kita itu mempelajari antropologi? Nah, untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia, baik secara fisik maupun sosiokultural. Mengapa fisiknya berbeda-beda? Warna-warni, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kemerahan, ya. Kemudian kenapa juga kebudayaannya berbeda-beda, ya. Ini yang membuat para musafir dari Eropa yang ke benua Asia, Afrika, Amerika, itu kan sebenarnya mereka juga tertarik dengan fisiknya berbeda, budayanya berbeda. Kemudian tujuan antropologi, ini di dalam fase antropologi sudah pernah diterangkan Bu Reni, ya. Ada 2 tujuan antropologi. Yang pertama yaitu tujuan akademis. Tujuan akademis itu untuk apa? Untuk memperoleh pengertian, ya. Memperoleh pengetahuan mengenai aneka macam fisik maupun budaya manusia. Yang kedua tujuan praktis, tujuan yang bisa digunakan atau diterapkan di dalam masyarakat yang bersangkutan, yaitu untuk apa? Mempelajari atau mengetahui berbagai kehidupan masyarakat dan membangun masyarakat tersebut, ya. Kemudian manfaatnya, ngapain kita belajar antropologi kalau nggak tahu manfaatnya, ya. Nah, manfaatnya ada beberapa macam. Yang jelas pertama, kita mempunyai pengetahuan mengenai pola perilaku manusia. Yang kedua, mengetahui kedudukan dan peran yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Karena tiap-tiap masyarakat punya harapan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, memperluas wawasan kita mengenai kekhasan masing-masing masyarakat dengan kebudayaannya. Dan yang terakhir, kita mengetahui problem yang dihadapi oleh masyarakat. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Nah, bisa kita terapkan nanti di dalam antropologi praktis, yaitu membangun masyarakat tersebut. Kemudian di dalam antropologi ini juga ada 2 paradigma atau 2 pandangan. Yang pertama yaitu paradigma positif. Paradigma positif ini menganggap bahwa masyarakat itu bisa disamakan dengan alam. Jadi bisa dibuat hukum-hukumnya secara pasti. Ya, itu yang pandangan atau paradigma positif. Yang kedua paradigma anti positif. Wah, ini nggak setuju, nggak bisa. Masyarakat kok disamakan dengan alam, nggak bisa. Masyarakat itu berubah-ubah setiap waktu, nggak ada hukumnya. Jadi jangan melihat masyarakat dari segi alam seperti paradigma positif, begitu, ya. Kemudian kita lihat mengenai metode-metode yang digunakan di dalam mempelajari masyarakat. Ada 2 metode utama, meskipun sebetulnya ada juga metode yang lain. Yang pertama yaitu observasi partisipasi. Maksudnya apa? Jadi kita kalau mau meneliti masyarakat, kita itu ikut hidup di dalam masyarakat tersebut. Sehingga kita memperoleh gambaran yang holistik, gambaran yang menyeluruh mengenai masyarakat yang kita teliti karena kita hidup di situ. Yang kedua, itu dengan wawancara yang mendalam. Nah, untuk melakukan wawancara yang mendalam ini kita harus membuat pedoman wawancara sedetail mungkin sehingga kita di tempat bisa mendalami masyarakat tersebut. Oke, itu mengenai objek, metode, manfaat, dan metode serta paradigma di dalam antropologi. Harapan Bu Reni kalian bisa memahami keterangan Bu Reni. Ya, terima kasih ya anak-anak ya. Semoga bisa memahami apa yang disampaikan oleh